Selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali ya kita bertemu kembali pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Carol mau mengajak teman-teman untuk bermain bersama terlebih dahulu ya. Permainannya apa? Yuk langsung kita lihat ya. Carol akan menampilkan satu gambar. Nanti teman-teman yang di rumah harus melihat gambarnya dengan cermat dan teliti ya. Kita akan bermain tebak ada berapa perbedaan yang ada di gambar-gambar ini. Ini adalah gambarnya ya. Carol kasih waktu 10 detik untuk menemukan perbedaannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu habis ya teman-teman. Sudah menemukan? Jika sudah, ini adalah jawabannya ya teman-teman. Teman-teman, ayo kita berdoa. Tetes, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu ini. Kita dises supaya kita bisa fokus sama Yause. Biar Yause sekasih kita firman Tuhan. Jadi ses, inti ses nemi amin. Terima kasih atas doanya Lilo. Sekarang kita mau beribadah bersama yang akan dipimpin oleh teman-teman kita. Tuhan memberkati semuanya. Dadah. Halo teman-teman semua. Pagi ini Jaden mau mengajak teman-teman untuk memuji Tuhan bersama. Tapi semuanya harus sambil bangkit berdiri ya. Jika sudah berdiri semua, katakanlah yes. Nah teman-teman, kita sekarang mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama ya, Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya.
mengingatkan kita untuk selalu tetap dekat dengan Tuhan dengan cara rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Dengan begitu, hubungan kita dan Tuhan menjadi semakin dekat setiap hari. Hidup kita dipenuhi sukacita yang melimpah dari Tuhan ya teman-teman. Yuk masih dengan bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Bahkan mati bagiku, sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Dengan kita berharap dan berserah kepada Tuhan, sukacita kita menjadi penuh. Hanya Dialah Yesus Juru Selamat kita. Sukacita kita penuh karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan kiranya kita selalu dapat bersyukur karena hari ini adalah harinya Tuhan. Yuk teman-teman, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini
adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar? Lause berharap kalian semuanya baik-baik saja ya. Lause juga berharap adik-adik semua saat ini sudah bersiap untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama berdoa sama Tuhan, minta tolong Tuhan supaya hati dan pikiran kita bisa fokus saat kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pada pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, tolong kami saat ini yang ada di rumah, adik-adik, baik Lause yang mendengarkan juga, semua anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan yang menolong hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya hati dan pikiran kami bisa fokus untuk belajar bersama-sama, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong hati dan pikiran kami sekali lagi. Biarlah Allah Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Amin. Adik-adik, Lause mau tunjukin satu gambar kepada adik-adik. Gambar ini. Nah, adik-adik coba lihat, ini gambar apa? Ada yang tahu mungkin, ada yang menebak di rumah. Kayaknya tahu nih gambar apa. Ya, betul. Gambar knalpot, kalau tebakan adik-adik knalpot. Adik-adik, gambar knalpot ini mengingatkan Lause pada sebuah kejadian waktu Lause masih kecil. Ya, mungkin waktu Lause itu seumuran kalian adik-adik. Suatu kali adik-adik, saat itu Lause diajak sama Papa Lause untuk pergi ke bank. Wah, Lause senang sekali kan, apalagi karena Papa Lause bilang mau beliin tas sekolah baru. Pas banget deh buat Lause yang waktu itu kelas 3 SD, seneng-senengnya punya tas baru. Akan tetapi adik-adik, ketika Papa Lause dan Lause sampai di bank, Lause disuruh tetap duduk di atas motor, nunggu Papa untuk ambil uang, karena antriannya itu panjang banget. Nah, Papa Lause sebelum dia pergi ambil uang dan meninggalkan Lause di tempat duduk itu, Papa Lause bilang gini, "Elsa, jangan turun ya, Papa mau ambil uang sebentar. Karena antri dan berdesakan, jangan turun dari motor. Dan hati-hati, banyak orang parkir motor. Nanti kamu kena knalpot panas yang ada di motor kalau turun." Waktu itu Lause jawab, "Iya Pak, Elsa tunggu ya di sini." Beberapa waktu kemudian adik-adik, Lause melihat Papa udah kembali dari bank dan menghampiri Lause. Wah, seneng banget. Sebentar lagi akhirnya aku bisa beli tas baru. Nah, Papa Lause langsung naik motor nih, mengeluarkan motor itu dari tempat parkir adik-adik. Tapi adik-adik, tiba-tiba sandal Lause nih yang Lause pakai waktu kecil itu jatuh. Lalu Lause bilang, "Pah, sandal Elsa jatuh." Lalu Papa jawab bilang gini, "Sebentar ya, nanti tak ambilin. Tunggu, jangan ambil sendiri, nanti kena knalpot karena banyak motor." Papa Lause bilang kayak gitu adik-adik. Tapi adik-adik, karena Lause gak sabar dan takut sendalnya hilang, akhirnya lahap, Lause lompat dari motor. Tapi baru aja Lause berdiri, kaki Lause kena knalpot yang panas itu di kaki Lause. Menangislah Lause di situ karena kaki Lause sangat sakitan, sangat kepanasan terkena knalpot motor yang masih panas. Akhirnya Papa Lause cuma bilang, "Nah, Papa sudah bilang jangan turun, kamu gak taat melakukannya dan tidak hati-hati." Di situ Lause menangis terseduh-seduh, nangis, merasakan sakit, panas dan menyesal. Kenapa ya tadi Lause? Kenapa ya tadi aku gak mau taat nih sama papa aku gitu. Nah adik-adik,
Mungkin adik-adik juga pernah mengalami kejadian-kejadian buruk karena adik-adik tidak mau dengar-dengaran sama perkataan mama atau papa di rumah, tidak mau taat sama ibu dan bapak guru, atau guru-guru sekolah minggu, atau siapapun yang mungkin pernah mengingatkan adik-adik dan menegur adik-adik. Mungkin kita tidak taat dalam hal-hal yang sederhana dan kecil seperti tadi. Contohnya dalam kehidupan Lause waktu kecil. Tapi adik-adik, ketidaktaatan sekecil apapun terkadang bisa membawa dampak buruk yang besar, dampak buruk apapun buat kita ataupun orang lain yang ada di sekitar kita. Dan di dalam Alkitab ada juga orang-orang yang tidak taat pada perintah Tuhan sehingga mendapatkan hukuman. Salah satunya adalah orang nomor 1 di Israel pada waktu itu. Yuk kita coba buka Alkitab kita ya. Di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Lause akan bacakan buat adik-adik ya. Yang bisa baca boleh menyimaknya di Alkitab masing-masing. Dan yang belum bisa baca boleh mendengarkan Lause membacanya. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih orang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Nah, sedemikian jauh adik-adik pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, pada suatu hari ketika Saul sudah menjadi raja, dia itu memilih 3.000 orang Israel yang kuat, yang hebat, dan 2.000 orang tuh dipilih dia untuk tinggal bersama Raja Saul itu di sebuah kota bernama Mikmas. Dan 100 orang lainnya tinggal bersama anaknya yaitu Yonatan di Gibea. Pada waktu itu adik-adik, bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Saul sedang menghadapi musuh besar mereka, yaitu bangsa Filistin. Oleh karena itu adik-adik, Raja Saul dan anaknya Yonatan berupaya keras untuk berperang melawan bangsa Filistin. Nah, singkat cerita adik-adik, Yonatan itu berhasil mengalahkan panglima bangsa Filistin. Luar biasa ya adik-adik. Nah, mendengar hal itu, si Saul cepet-cepet nih suruh orang untuk meniup sangkakala ke seluruh negeri untuk memanggil seluruh bangsa itu untuk berperang. Bunyinya tutut-tutut, tutut-tutut, tutut-tutut. Kenapa harus meniup sangkakala adik-adik? Supaya seluruh bangsa Israel itu pada waktu itu tahu kalau Saul dan Yonatan sudah berhasil membunuh panglima Filistin.
Sehingga seluruh rakyat Israel mematuhi panggilannya untuk bergabung dengan pasukan perang Raja Saul di Gilgal, adik-adik. Nah, akan tetapi nih adik-adik, celakanya apa nih? Bahayanya orang Filistin itu ternyata sudah mengumpulkan pasukan yang besar untuk menghancurkan bangsa Israel. Mereka mempunyai lebih banyak pasukan. Mereka mempunyai 30.000 kereta perang. Bayangin adik-adik, banyak banget 30.000. Terus 6.000 orang yang berkuda dan prajurit-prajurit yang banyaknya seperti pasir di laut. Aduh, itu pasir di laut banyak banget ya adik-adik. Gak terhitung berarti jumlahnya adik-adik. Bayangkan itu adik-adik, banyaknya. Bangsa Israel harus menghadapi kekuatan sebesar itu. Orang Filistin akhirnya saat itu yang sudah bersiap-siap, mereka berkemah di Mikmas dan melancarkan serangan kemarahan kepada bangsa Israel. Sukacita Israel berubah saat itu, yang habis menang dapat kabar mengalahkan panglima perang dari bangsa Filistin. Suasana hati mereka jadi sukacita, jadinya sangat takut, sangat genting, sangat panik, sangat khawatir. Bangsa Israel sangat ketakutan, khawatir kalau hidup mereka berakhir di tangan orang Filistin yang kejam itu. Saking ketakutannya bangsa Israel adik-adik saat itu, banyak dari mereka yang bersembunyi di dalam gua, di sela-sela batu karang, di sumur, bahkan ada yang menyeberangi sungai Yordan. Masuk ke wilayah-wilayah kota-kota di sekitarnya juga untuk lari, untuk sembunyi karena ketakutan akan serangan bangsa Filistin kepada bangsa Israel. Saat itu kondisinya kacau sekali adik-adik. Dan saat itu Raja Saul masih ada di Gilgal. Sementara semua pasukan dan rakyatnya yang mengikuti mereka mendengar kabar itu gemetar dan ketakutan adik-adik. Dan hari itu sangat menegangkan bagi Raja Saul. Saul ingat kalau Nabi Samuel meminta Saul untuk menunggu 7 hari sebelum melakukan apa-apa. Tetapi Samuel belum juga muncul saat itu. Sementara itu rakyat sudah semakin berlarian kemana-mana. Mereka berlari, mereka khawatir, tidak bisa percaya lagi kepada Saul saat itu. Dan saat itu adik-adik, Saul semakin khawatir dan ragu. Dia tidak yakin bisa mengalahkan bangsa Filistin yang besar itu. Dan di tengah rasa takut, di dalam kondisi yang tidak menyenangkan itu, Saul mulai dia tidak taat. Dia tidak taat, dia berkata, "Bawalah kemari korban bakaran dan korban pendamaian itu." Lalu Raja Saul mempersembahkan korban bakaran itu di hadapan seluruh rakyat Israel kepada Tuhan. Adik-adik, sekilas yang dilakukan Saul itu memang kelihatannya baik. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi adik-adik, yang salah adalah perbuatan Saul itu melanggar perintah Tuhan. Saat itu orang Israel, bahkan raja sekalipun, tidak bisa mempersembahkan korban bakaran sembarangan kepada Tuhan. Ini adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang. Dan padahal saat itu tuh Nabi Samuel udah jelas-jelas sudah ingetin, sudah peringatin Raja Saul untuk nunggu supaya Samuel datang. Supaya Nabi Samuel lah yang mempersembahkan korban itu kepada Tuhan, memohon belas kasihan kepada Tuhan. Tapi adik-adik, pada hari itu Raja Saul itu bersalah.
dia tidak mematuhi perintah Nabi Samuel. Dia juga tidak menaati Tuhan saat itu. Melihat kejadian itu adik-adik, Nabi Samuel sangat marah kepada Raja Saul. Dengan marah Samuel berkata, "Apa yang raja lakukan?" Adik-adik, kalau adik-adik melakukan kesalahan, harusnya adik-adik bilang apa? Ya, betul, mungkin dalam hati adik-adik mungkin berpikir, ya harusnya minta maaf Lause. Ya betul adik-adik, minta maaf seharusnya. Tapi adik-adik, di sini Raja Saul tidak meminta maaf. Dia justru membela dirinya dengan berkata, "Aku lihat rakyat ini meninggalkan aku dan kamu tidak datang-datang sesuai janjimu. Ditambah lagi orang Filistin itu udah berkumpul di Mikmas, siap menyerang kita. Oleh karena itu aku mengambil keputusan untuk mempersembahkan korban itu." Raja Saul membela dirinya bahwa apa yang dilakukan itu benar adik-adik. Tapi adik-adik mendengar perkataan Raja Saul, Nabi Samuel semakin marah. Bukan karena Saul tidak mendengarkan Samuel, tetapi karena Raja Saul tidak mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Nabi Samuel melalui Nabi Samuel. Samuel berkata, tindakan Baginda itu bodoh sekali. Seandainya Baginda Raja menaati perintah Tuhan Allah kepada Baginda, pastilah Tuhan akan menetapkan Baginda Raja dan keturunan Baginda menjadi Raja atas Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena Baginda Raja tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Baginda. Lihat adik-adik, Tuhan tidak senang pada orang-orang yang tidak mendengar dan menaati perintahnya. Tuhan memberikan hukuman kepada Raja Saul supaya keturunannya tidak lagi menjadi raja atas Israel untuk selama-lamanya. Adik-adik, Tuhan itu tidak hanya suruh kita terus taat sama Tuhan loh adik-adik. Tapi sebenarnya Tuhan kita itu juga menunjukkan bahwa Dia juga harus taat ketika keadaan yang sulit, ketika perintah itu sulit adik-adik. Bahkan Tuhan juga pernah harus taat loh adik-adik untuk menyerahkan dirinya untuk mati loh adik-adik. Dia tetap taat ketika dia harus disiksa, dia harus mati, dia harus disalib demi menebus dosa kita. Tuhan Yesus tidak melawan ketika dia harus dipaku di tangan dan di kakinya demi kita. Dia tidak melawan kepada Allah maupun kepada orang-orang yang menyiksanya. Bahkan ketika dia disalib, dia tidak memaksakan diri dan membela kebenaran bahwa dia adalah raja, dia adalah orang benar. Dia tidak juga turun dari salib untuk memberontak kepada orang-orang saat itu. Bahkan bahwa Tuhan yang ajaib itu dan berkuasa, Dia adalah Tuhan. Dia tidak gunakan semua kekuasaannya itu untuk membela dirinya saat itu adik-adik. Tidak untuk memberontak. Tetapi Tuhan Yesus sendiri mau taat. Dia mau taat meski rasanya sakit, meski rasanya sulit dan tidak mudah adik-adik. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh kepada kita adik-adik bahwa kita juga perlu taat seperti Tuhan Yesus. Di tengah itu rasanya sulit buat kita taati. Dan Tuhan Yesus tidak membela dirinya kalau dirinya itu benar. Adik-adik, itulah taat kepada perintah Allah, kepada perintah Tuhan. Adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita juga mungkin adalah anak-anak yang gak taat. Mungkin karena kita merasa kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan.
Misalnya ketika papa mama kita melarang kita makan permen tiap hari, atau melarang kita main HP. Pernah nggak adik-adik merasa sedih ketika dilarang ini? Dilarang main HP, dilarang main game, karena terlalu banyak oleh papa mama. Wah, mungkin pernah ya, Lause sendiri pernah mengalaminya. Tapi adik-adik, ayo kita belajar untuk taat sama papa mama. Dulu juga Lause sedih karena dilarang ini itu sama papa mama. Tapi ternyata di balik semua larangan mereka, perintah mereka, mereka mengasihi Lause. Mereka mau Lause menjadi orang yang baik. Nah adik-adik, kalau papa mama kita yang gak sempurna aja bisa memberikan nasihat-nasihat, larangan-larangan demi kebaikan kita, perintah-perintah demi kebaikan kita, apalagi Tuhan. Dia pasti tidak melarang atau memberikan aturan-aturan tanpa alasan. Semua perintah firman Tuhan yang Dia berikan kepada kita, semua itu untuk kebaikan kita. Coba, perintah apa saja sih yang firman Tuhan katakan? Misalnya ya, perintah untuk mengasihi orang lain, perintah untuk menaati orang tua, papa, mama, perintah untuk beribadah sama Tuhan, dan masih banyak lagi. Adik-adik, kadang-kadang perintah itu sulit buat kita taatin. Misalnya di hari Minggu, Tuhan mau kita ibadah, mau kita mengikuti sekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Tapi seringkali ketika kita disuruh mandi sama mama papa, disuruh siap-siap sekolah minggu, mungkin bilang, males pa, nanti dulu, kan bisa lihat sekolah minggunya nanti sore, nanti siang aja. Atau ketika disuruh siap-siap sekolah minggu, kita masih sibuk main game, mungkin main-main di luar atau dan lain sebagainya, mungkin nonton TV. Terus kita jawab, nanti ma, nanti pa, nanti nek, nanti kong, nanti kak, sebentar lagi, dikit lagi aku mau main game, nanti sekolah minggunya. Banyak seringkali kita membantah perintah yang sebenarnya baik buat kita adik-adik. Nah itulah adik-adik, seringkali kita ini juga nggak sadar kalau sedang tidak taat pada perintah yang sebenarnya itu baik buat kita lakukan. Oleh karena itu adik-adik, yuk kita mulai hari ini sama-sama berjuang bersama-sama untuk belajar menaati perintah dari orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang mengasihi kita, seperti papa, mama, keluarga kita, guru-guru di sekolah, lause-lause sekolah minggu, dan orang lain yang memberi perintah yang baik buat kita adik-adik. Adik-adik, untuk taat pun kita perlu berdoa sama Tuhan. Taat itu tidak mudah pasti. Lause yakin itu sesuatu hal yang sulit. Kita sering kali melanggar. Tapi adik-adik yuk kita sama-sama minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan pimpin hati kita untuk mau belajar, untuk mau berjuang menaati perintah dari Tuhan. Yuk pada pagi hari ini kita sama-sama berdoa. Lause akan pimpin kita di dalam doa. Siapkan hati kita adik-adik supaya Tuhan, aku mau berjuang untuk menaati perintah Tuhan. Adik-adik boleh katakan itu di dalam hati ya ketika Lause berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang selalu mengingatkan kepada kami. Tuhan tolong kami untuk belajar taat, untuk belajar menaati dan dengar-dengaran perintah Tuhan, firman Tuhan, perintah mama, papa mama, perintah keluarga kami, perintah yang baik yang sebenarnya untuk kebaikan kami Tuhan. Dan ajar kami buat belajar untuk mendengarkan mereka, menaati mereka, dan melakukan perintah itu dengan sukacita, bukan dengan bersungut-sungut Tuhan. Tolong setiap adik-adik di rumah,
pada pagi hari ini Tuhan jamah hati mereka supaya mereka juga mau belajar. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan yang kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus memimpin hati kami masing-masing untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini ya. Sekarang kita akan bersama-sama membuat aktivitas. Aktivitas kita hari ini diambil dari Triwulan 1 tahun 2 pelajaran 1. Apa saja yang kita perlu siapkan? Yuk kita sama-sama lihat. Perlengkapan yang kita butuhkan adalah lembar aktivitas murid yang seperti ini. Triwulan 1 tahun 2 pelajaran 1 ya. Gambar bagian depan adalah ringkasan cerita hari ini, temanya, dan ini adalah aktivitas yang dapat anak-anak lakukan bersama dengan orang tua di rumah ya. Kita butuh apa saja? Kita butuh alat tulis, gunting, dan juga lem. Oke? Mari kita lihat yang kita kerjakan bagian yang pertama. Nah, di bagian yang pertama ini, kita baca clue dulu ya. Yang terbaik adalah taat. Bacalah sajak di bawah ini sajak, dan cocokkanlah setiap bait kalimat dengan gambar yang tepat. Kemudian warnailah gambar-gambar itu. Oh ya, kita juga membutuhkan pensil warna ya. Baik, mari kita lihat yang pertama. Baitnya dulu yang kita baca ya. Ayahku berkata, bermainlah di halaman, jangan bersepatu roda ke jalanan. Memang asik kalau bermain di jalanan, tapi lebih baik tetap taat. Nah, gambar yang sesuai yang mana ya dengan sajak ini? Coba dilihat. Yes, betul sekali. Jadi kita bisa nih tarik garis ya. Set di sini ya. Lalu kita boleh mewarnainya ya. Demikian selanjutnya, empat-empatnya kita akan kerjakan. Oke? Nah, di halaman selanjutnya, bagian yang ini, kita baca clue ya. Aku akan melakukan apa yang benar. Gambarlah atau tulislah bagaimana kamu dapat memilih untuk percaya dan taat kepada Allah ketika hal itu sulit dilakukan. Jadi kita akan melihat gambar, tulisan, lalu kemudian kita akan menulis apa yang perlu kita tulis untuk melakukan apa yang benar ya. Contoh, ketika adik atau kakakku membuat kamarku berantakan. Nah, lo ya. Misalnya kakak, Cece ya, atau ada adikmu membuat kamarmu jadi berantakan. Kita harus memikirkan nih apa yang akan kita lakukan yang benar nih ya. Aku akan, kenapa nih? Wah, kamarnya diberantakan nih. Aku akan marah. That's good? No, itu nggak benar. Aku akan kembali membuat kakakku adikku berantakan gitu ya. Aku balas. Misalnya, boleh? Nggak boleh, karena itu bukan melakukan apa yang benar. Yang benar apa? Aku akan, misalnya, merapikannya. Kita tulis di sini ya. Atau boleh juga, misalnya, aku akan menasehatinya. Misalnya ya, nggak dengan marah-marah kan? Nah, yang kedua, ketika ibuku membuat masakan yang aku tidak suka. Aku akan pilih yang benar ya. Marah. Aku akan tidak mau makan. Atau aku akan tetap bersyukur memakannya. Mana yang benar? Ya, tetap bersyukur ya dan tetap memakannya ya. Jadi anak-anak bisa menulisnya di sini. Nah, demikian juga yang bagian yang ketiga ya. Silakan anak-anak kerjakan bagian ini. Berjumlah 30 poin ya. Dan aktivitas selanjutnya yang ini. Yang ini adalah ayat hafalan dari Yohanes pasal ke-14 ayat 15. Tapi dalam bentuk dadu. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita sudah membuat ini, nah ini baca petunjuknya ya. Ini adalah kubus. Kalau kita udah selesai nanti
kita akan gunakan buat apa? Yang pertama kita bisa membuat sebuah hiasan gantung ya. Atau juga kita bisa membuatnya menjadi buklet ya. Jadi ini terserah anak-anak ya. Tapi Lause akan tunjukkan dulu yang kali pertama kita akan membuatnya menjadi kubus. Kita akan menggunting bagian yang ada garis putus-putusnya. Oke, mari kita mulai. Garis putus-putusnya ya. Oke, garis putus-putus sudah selesai. Jadi kalau anak-anak perhatikan ini ada urutannya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian 4, 5 ya. Dan ini adalah 6. Yohanes 14 ayat 6. Kita lipat dulu ya. Bagian yang ini yang akan kita lipat. Kita akan terus melipatnya ya di bagian yang putih-putih ini. Jika sudah selesai dilipat, bagian yang putih-putih kita akan beri lem ya. Nah, ini hasil jadinya anak-anak. Oke. Nah, dadu ini bisa menolong kita untuk mengingat ayat-ayat yang sudah kita baca hari ini. Misalnya dimulai dari 1. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku ya. Yohanes pasal 14 ayat 15. Kiranya aktivitas ini menolong kita untuk mengingat pelajaran kita hari ini. Dadu ini jika sudah selesai akan juga mendapat 30 poin. Jika hari ini dikumpulkan bisa mendapatkan bonus tambahan 20 poin. Demikian saja aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sungguh bersyukur kalau kita bersama-sama hari ini boleh beribadah ya. Tetap semangat ya anak-anak ya. Dan tentunya Lause tetap menunggu ya anak-anak dapat terus semangat, bersukacita di dalam ibadah dan juga mengirimkan aktivitas ya. Untuk hari Minggu jangan lupa ada bonus tambahan 20 poin. Tetap ditunggu sampai dengan hari Rabu. Kita akan melanjutkan trip yang kedua sampai dengan akhir Desember. Seru kan? Bisa pilih-pilih reward sendiri. Seru kan? Bagaimana ketika kalian mengerjakan yang terbaik? Disitulah ada apresiasi yang diberikan ya. God bless you ya anak-anak. Nah, buat Bapak, Ibu, dan anak-anak yang ingin memberikan persembahan, silakan memasukkan persembahan pada rekening berikut ini. Kiranya persembahan tersebut dapat Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah hari ini. Saya mengajak untuk kita semua anak-anak, yuk mari kita berdiri. Yuk berdiri dulu yuk. Kita akan menyanyikan sebuah lagu To God Be The Glory. Pujian ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu ibadah hari ini, bahkan hidup kita, kiranya semuanya boleh memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan ya, To God Be The Glory. To God
Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. To God be the glory, to God be the glory. To God be the glory, great things he has